jagung susu keju ataupun jasuke. Di sini sebelum kami masuk ke penjelasan materinya mengenai laporan kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Barlita Ciforelli, absen 25. Nama saya Alzena Veronisa, absen 2. Nama saya Sylvitri Wahini, absen 30. Nama saya Yunita Ajeng Pratiwi, absen 35. Sebagai siswa yang aktif, kami melihat peluang untuk belajar dan berwirausaha lewat camilan sederhana seperti jasuke. Bahannya mudah, rasanya familiar, dan bisa direkreasi jadi lebih spesial. Dari tugas kewirausahaan dan respon positif teman-teman, lahirlah Corntastic, brand cemilan jagung kekinian dengan cita rasa yang khas. Kami hadir dengan 2 varian andalan. Ada yang pertama ada original, manis atau pedas menggoda. Yang kedua creamy yang lembut gurih. Meski masih pelajar, kami berkomitmen menjalankan bisnis ini secara profesional, dari produksi hingga pelayanan. Rencana kegiatan secara umum itu yang pertama ada nama brand Corntastic atau jasuke, dan yang kedua ada bidang usaha yaitu industri rumahan, dan yang ketiga ada jenis produk yaitu ada cemilan yang berbahan dasar jagung manis, dan yang keempat yaitu alamat usaha yaitu Jalan Pademangan Timur 7 RT 5 RW 10 nomor 20 yaitu alamat rumah saya, dan yang kelima ada nomor telepon yaitu 0813 2244 6412, dan yang keenam ada alamat email yaitu corntastic 11mp1.gmail.com, dan kontak brand yaitu ada sosial medianya yaitu @corn@tastic. Baik, selanjutnya kita ke struktur organisasi. Penjelasannya yang pertama untuk owner adalah Barlita Ciforelli bersama dengan rekan saya, yaitu Sylvitri Wahyuni, Alzena Khairunnisa, dan juga Yunita Ajeng Pratiwi. Nah, untuk divisi produksi sendiri, kami memilih Alzena Khairunnisa karena rumahnya yang lebih dekat dari sekolah. Lalu yang kedua juga ada divisi keuangan yang mengatur laporan keuangan dari PPT ini, yaitu Sylvitri Wahyuni. Dan juga ada divisi marketing, itu adalah semuanya karena kami semua membuat konten untuk produk kami, yaitu Barlita Ciforelli, Sylvitri Wahyuni, Alzena Khairunnisa, serta Yunita Ajeng Pratiwi. Nah, untuk produk yang dipasarkan, itu yang pertama untuk produk utama kami tentu saja Corntastic, yaitu cemilan jagung kekinian dengan sentuhan khas rasa unik yang sangat modern. Kenapa modern? Karena kami itu ada creamy-creaminya. Lalu yang kedua ada varian rasa kami. Yang pertama adalah original, yaitu manis ataupun pedas menggoda, manis yang biasa ataupun pedas yang bisa direkomendasikan sesuai dengan keinginan pembeli, cocok untuk yang suka rasa klasik tapi tetap fun gitu. Nah, lalu juga ada yang creamy, tentu saja dari namanya creamy itu pasti memakai keju. Lembut dan gurih dengan sensasi keju yang lumer di lidah bikin kamu jatuh cinta di gigitan pertama. Ukuran produk yaitu cup reguler dengan ukuran 100 ml atau pas untuk dinikmati sendiri di waktu santai. Kenapa Corntastic? Karena setiap cangkir penuh rasa, penuh semangat, dan pastinya Corntastically delicious. Keunggulan produk yaitu pertama ada target pasar. Corntastic menyasar semua kalangan mulai dari anak-anak, sekolah, remaja, hingga dewasa. Penjualan difokuskan di lingkungan sekolah dan dasar rumah, menjangkau konsumen yang mencari cemilan praktis, enak dan kekinian dengan harga terjangkau. Yang kedua, analisis kompetitor. Memang kami bukan penjual jasuke pertama, namun saat kami analisis kebanyakan penjual hanya menyediakan varian standar seperti jagung manis biasa. Corntastic hadir lebih kreatif dengan varian creamy keju kuah lumer yang belum umum ditemukan di penjual jasuke sekitar sekolah ataupun lingkungan rumah. Ini menjadi keunggulan utama kami karena memberikan pengalaman baru dalam menikmati jasuke. Nah, kita lanjut nih dengan analisisnya. Selanjutnya itu adalah prospek pasar. Dengan nilai cemilan kekinian yang terus diminati, Corntastic memiliki prospek besar yang sangat cerah. Permintaan cemilan praktis dan variatif itu semakin tinggi, apalagi dari kalangan para pelajar seperti kami. Belum banyak pemain di segmen ini yang menghadirkan jasuke dalam bentuk brandable dan juga siap bersaing. Terus juga keunikan produknya seperti yang sudah kita jelaskan tadi, Corntastic itu bukan sekedar jasuke biasa. Kami hadir dengan A, varian creamy yang jarang ditemukan di pasaran. Lalu B, pilihan topping terpisah nih, jadi bisa disesuaikan dengan selera dari pembelinya itu sendiri. Terus juga cup khusus yang mudah dibawa. Kami tuh memakai cup khusus yang cocok untuk dinikmati, apalagi sendoknya juga udah dari kami, kapanpun dan juga dimanapun. Tidak lupa juga, kami juga memiliki branding yang fresh dan juga kekinian, memakai nama Corntastic. Hasil dari nama corn, keju, dan juga tastic, fantastic. Dan bukan jasuke, membuat produk ini tampil beda dari yang lain. Selanjutnya itu strategi harga Corntastic. Kami percaya bahwa cemilan lezat tidak harus mahal, karena itu Corntastic hadir dengan strategi harga yang pas di kantong pelajar.
Yang pertama yaitu harga 1 cup, all size, praktis, dan pas dinikmati kapanpun. Yaitu 5.000, sudah termasuk pilihan varian original, yaitu manis atau pedas, atau creamy, keju lumer gurih. Yang kedua ada tambahan topping, yaitu kita bisa opsional, bisa disesuaikan selera, yaitu kita menambah 1.000 per topping. Pilihan toppingnya itu ada saus keju, meses, susu kental manis, atau topping terpisah bisa dicampur atau dinikmati terpisah sesuai selera. Nah, lalu kenapa kami bisa berani bilang bahwa strategi harga kami unggul? Yang pertama, kami memakai flat price ataupun yang bisa dibilang adalah harga sama, mulai dari varian yang creamy ataupun varian original, semuanya sama. Lalu yang kedua adalah harga 5.000. Harga 5.000 itu sangat kompetitif, apalagi banyak cemilan-cemilan di sana yang lebih mahal lagi. Yang ketiga, kami memakai topping tambahan memberi opsi personalisasi. Jadi para pembeli itu bisa membeli sesuai dengan apa yang mereka mau gitu toppingnya. Lalu yang keempat, dibanding dengan penjual jasuke biasa, Corntastic menawarkan pengalaman yang lebih unggul dengan harga yang sangat-sangat ramah. Lalu, kenapa teman-teman harus membeli dari produk kami, yaitu Corntastic? Dengan harga yang hemat dan juga rasa yang hebat, Corntastic is the smart snacking choice. Apalagi kalau misalkan harga kita itu yang sangat-sangat affordable. Nah, kita masuk ke strategi iklan dan promosi Corntastic. Tujuan kami yaitu bikin orang penasaran, nyobain, lalu ketagihan. Yang pertama ada offline promo, pembagian stiker saat berjualan, beli 2 gratis 1 topping tambahan, coba gratis atau sampling. Yang kedua, online promo aktif di IG, TikTok, WA Story, update video singkat dan konten lucu. Yang ketiga, komunikasi dan teman, share di grup kelas atau ekstrakurikuler kami. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisis. Pusing, lapar, duit sedikit. Ada jasuke creamy, lumer, dan creamy banget. Dan aku juga ada jasuke yang klasik. Kalian tidak mau takut campur bisa loh. SWOT nih teman-teman. Yang pertama itu adalah strength ataupun yang bisa diartikan sebagai kekuatan. Corntastic itu punya kekuatan dari sisi kreativitas dan juga kedekatannya dengan pasar. Lalu yang kedua, Corntastic itu punya varian rasa yang sangat-sangat unik, original dan juga creamy keju kuah. Lalu yang ketiga, harganya terjangkau banget, pas di kantor pelajar kayak kita-kita. Yang keempat, kemasannya praktis dan juga mudah dimakan untuk gimana aja, mau dimakan di kelas, mau di kantin ataupun di lapangan. Lalu juga kami memiliki kelemahan ataupun weakness, salah satu bagian dari SWOT, yaitu sebagai usaha kecil kami juga punya keterbatasan. Yang pertama, produksi kami terbatas karena kami hanya masih skala kecil ya di rumah teman kami. Lalu yang kedua, promosinya masih belum maksimal, mungkin di luar lingkungan sekolah, kalau di dalam lingkungan sekolah masih maksimal. Lalu yang ketiga, bergantung pada jadwal sekolah dan juga waktu luang tim. Jadi kami untuk membuat Corntastic-nya masih bergantung nih sama jadwal sekolah kami yang bisa dibilang sangat terbatas. Lalu yang keempat, belum punya alat produksi yang besar. Jadi kami hanya menggunakan tangan yang masih di sarung tangan seperti itu untuk mempretel jagungnya. Lalu selanjutnya kita ada opportunity ataupun peluang dari kami. Peluang kami itu banyak sekali teman-teman. Yaitu yang pertama, Corntastic hadir di saat tren cemilan unik makin dicari. Jadi kami itu hadir di tengah-tengah tren cemilan yang makin dicari gitu teman-teman. Lalu yang kedua, ada sedikit kompetitor dengan varian creamy kuah seperti itu, karena jasuke dengan varian creamy itu masih jarang. Lalu yang ketiga, ada potensi besar di kalangan fraser dan juga warga sekitar yang pastinya cocok banget untuk dijual saat event sekolah gitu. Yang keempat, yaitu bagian terakhir dari SWOT, yaitu threat ataupun ancaman. Harga bahan baku bisa naik kapan saja. Lalu yang kedua, pasar cemilan selalu bergerak sangat-sangat cepat seperti itu. Lalu yang kedua ataupun yang ketiga, selanjutnya munculnya kompetitor baru dengan inovasi serupa. Selanjutnya itu ada aspek SDM Corntastic. Walau masih belajar, kami serius dalam membangun tim yang solid dan produktif. Jadi yang pertama, strategi pengembangan SDM, yaitu pembagian tugas sesuai minat dan kemampuan atau produksi, promosi, keuangan, pelayanan. Yaitu selanjutnya belajar bareng lewat praktik langsung dan diskusi rutin. Yang kedua ada penempatan karyawan atau divisi. Produksi yaitu mengolah jasuke, promosi yaitu membuat konten dan strategi pemasaran, dan yang keuangan yaitu mencatat transaksi dan laporan. Dan tentu saja untuk bagian pelayanan, testimoni dan promosi kami lakukan bersama. Yang ketiga yaitu ada evaluasi kinerja, dilakukan 2 minggu sekali secara santai tapi jujur, dan saling memberi masukan untuk perbaikan dan inovasi. Yaitu ada aspek SDM Corntastic, yaitu yang keempat ada pengembangan manajemen, yaitu mengembangkan kemampuan untuk ciptakan sistem
sistem kerja yang lebih rapi, latihan komunikasi, manajemen waktu, dan kerja tim. Dan yang kelima ada hubungan kerja, yaitu mengutamakan kekompakan dan saling support. Lalu selanjutnya semua keputusan diambil lewat musyawarah bersama. Teknik dan produksi. Yang pertama, pemilihan lokasi. Produksi dilakukan di lokasi yang mudah dijangkau tim. Yang pertama ada di SMK Negeri 23 Jakarta atau tempat sekolah tim. Yang kedua, lingkungan rumah Alzena, rumah Yunita, dan rumah Silvi agar fleksibel, hemat biaya, dan efisien. Langkah pembuatan. Yang pertama ada kukus jagung hingga matang dan manis. Yang kedua, campurkan margarin saat jagung masih hangat. Yang ketiga, tambahkan susu kental manis dan taburi keju parut. Yang keempat, aduk rata, sesuaikan takaran sesuai varian. Nah, selanjutnya jika jagung sudah selesai, kami akan lanjut dengan proses packing, yaitu yang pertama, sajikan dalam cup corntastic, pastikan logo brand yang sudah kami tempelkan. Lalu yang kedua, ada tempel sendok kecil di dalam atas cup dengan selektif, jadi kami juga sudah menyediakan sendok ya. Lalu yang ketiga, jika pakai topping terpisah, topping saus ataupun meses ataupun susu kental manis dimasukkan ke dalam plastik klip kecil, lalu bersama cup dan juga sendok dikemas ke dalam kantong plastik bening seperti di gambar ini. Corntastic siap untuk dijual. Nah, lalu selanjutnya kita lanjut ke laporan keuangan Corntastic. Laporan keuangan Corntastic. Yang pertama nama usaha, yang pasti Jasuke Project. Produk kami ada jagung susu keju atau yang disingkat Jasuke. Harga jual per cup kami Rp5.000 dengan jumlah anggota tim 4 orang, yaitu saya, Alzena, Yunita, dan Perlita. Total patungan kami ada 240 karena kami per orangnya itu 70.000. Keuangan versi komposisi modal, yang pertama ada biaya tetap. Biaya tetapnya ada 100.000 seperti alat masak, kompor, gas, sewa tempat, perlengkapan pendukung. Yang kedua ada biaya variabel yaitu 180.000. 140.000 digunakan untuk bahan baku seperti jagung, susu, keju, cup plastik, sendok, tisu, dan lain-lain. Dengan total modal 280.000. Target keuntungan kami, laba yang diharapkan per orang yaitu 115.000. Jadi total laba yang kami targetkan pas awal yaitu 460.000, 115 dikali dengan 4. Total pendapatan minimal yang diperlukan ada 240.000 awal modal ditambah 460.000, yaitu laba sama dengan 740.000. Ini adalah laporan keuangan kami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai BEP ataupun break even point ataupun titik timpal. Jadi dari pendapatan yang kami hasilkan itu lebih ataupun sesuai dari modal yang kami keluarkan. Jadi kami total seluruhnya itu adalah total cup yang terjual itu 148 cup dari 6 kali penjualan kami. Nah, biaya variabel totalnya itu adalah 180.000 kan, seperti yang sudah kami jelaskan tadi oleh Silvi. Lalu biaya variabel per cupnya itu artinya 180.000 dibagi 188 cup karena itu cup yang kita dapatkan. Jadi totalnya adalah 1.216. Nah, jadi margin kontribusi per cupnya itu adalah 5.000 kita kurang dengan 1.216. Per cupnya itu adalah 5.000 kita kurang dengan 1.216. Hasilnya itu adalah 3.784 gitu. Jadi margin dari kontribusi kita per dari cup. Nah, lalu selanjutnya untuk BEP unit ataupun per cupnya itu adalah 100.000 biaya tetap yang sudah kami keluarkan tadi, yaitu lalu kita bagi dengan 3.784, yaitu sama dengan kurang lebih 26,4 cup kami. Nah, selanjutnya margin kontribusi rasionya itu adalah 3.784 kami tambah dengan 5.000 harga jual kami, yaitu hasilnya jadi margin kontribusi rasionya itu adalah 75,68%. Nah, lalu BEP dalam rupiahnya adalah 100.000 ditambah 0,7568 hasil dari persenan tadi, yaitu kurang lebih adalah 132.200. Intinya kami harus mencapai 132.200 agar kami dapat mendapatkan keuntungan. Jadi kesimpulannya adalah dengan total penjualan sebanyak